akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Yaitu yang pertama, jelaskan mengapa perencanaan pembelajaran itu dianggap sebagai blueprint dalam proses pembelajaran di MISD. Berikan contoh konkret bagaimana perencanaan yang baik dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, jawabannya yaitu perencanaan pembelajaran bisa diibaratkan sebagai blueprint atau rancangan untuk guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena kalau misalkan tidak ada perencanaan, proses belajar mengajar itu tidak terarah dan guru juga mengalami kesulitan menilai ketercapaian belajar siswanya. Nah, menurut penelitian Chandra Nintias dan Putranto 2023, perencanaan ini tuh membantu guru agar proses belajar mengajarnya itu teratur sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Perencanaan juga berfungsi agar guru itu dapat menyiapkan strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, proses belajar mengajar juga bisa lebih efektif, terarah, dan hasilnya juga bisa diukur dengan baik. Perencanaan pembelajaran juga sangat cocok dan berperan penting dalam tujuan pendidikan bisa tercapai dengan optimal dan efektif. Contohnya itu, perencanaan yang sudah matang dalam pembelajaran tematik di MI dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswanya. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu analisislah perbedaan mendasar antara kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya atau kurikulum kurtilas. Nah, dalam konteks pembelajaran di MISD dan bagaimana prinsip differentiated instruction dalam kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, jawabannya yaitu kurikulum merdeka memiliki perbedaan dengan kurikulum kurtilas. Berdasarkan analisis dari Aulia N 2023, kurikulum merdeka itu memberi keleluasaan bagi guru untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Sedangkan kurikulum 2013 itu lebih bersifatnya itu terpaku pada silabus nasional yang baku. Akan tetapi dari kedua kurikulum tersebut itu sebenarnya sama saja tujuannya itu tertujunya pada siswa. Namun yang membedakannya itu istilahnya, kayak seperti nih, KD dan KI itu menjadi CP dan lain sebagainya. Dalam kurikulum merdeka, pendekatan differentiated instruction diterapkan dalam pembelajaran untuk menyesuaikan minat dan gaya belajar siswa, karena dengan cara ini guru tuh dapat mengetahui potensi setiap siswanya gitu dan dapat membantu mengembangkan potensi tersebut. Sedangkan kurikulum 2013 itu pembelajarannya masih cenderung sama gitu sama siswa yang lainnya gitu. Maksudnya masih seragam gitu. Dan jadi kalau kurikulum merdeka kan lebih fleksibel dan kontekstual gitu. Oke. Selanjutnya yaitu yang nomor 3. Kan pertanyaannya itu, rancanglah sebuah desain pembelajaran untuk tema lingkungan sekitar di kelas 4 MI atau SD dengan mengintegrasikan peningkatan project based learning. Tuliskan langkah-langkah atau sintaks utamanya secara sistematis. Nah, jawabannya itu model project based learning atau PBL itu sangat cocok untuk digunain pada tema lingkungan sekitar, karena dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Dan berdasarkan penelitian Shafril 2023, penerapan PBL itu dapat meningkatkan tanggung jawab dan dapat meningkatkan keterampilan dalam berpikir kritis siswa juga. Dalam berpikir kritis siswa, langkahnya yaitu guru memulai pembelajaran dengan isu lingkungan sekitar seperti sampah di halaman sekolah. Kemudian siswa itu berkelompok dan menentukan proyek seperti membuat tempat sampah dari daur ulang. Nah, kemudian siswa juga membuat rancangan
proyeknya dan mempresentasikan hasilnya. Karena dengan project based learning atau PBL itu berbasis lingkungan dan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu nomor 4, pilihlah salah satu model pembelajaran, misalnya inquiry, problem based learning atau discovery learning yang sesuai dengan pembelajaran dengan tema kearifan lokal di kelas 6. MI, jelaskan alasan pemilihan model tersebut serta uraikan strategi, metode, dan teknik yang akan digunakannya. Oke, di sini saya memilih model yang dipilihnya yaitu model discovery learning karena sangat cocok untuk digunakan pada tema kearifan lokal. Dengan itu dapat membuat siswa bisa lebih aktif mencari dan menemukan nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan berdasarkan hasil penelitian dari Erinsyah 2023. Karena model ini juga sangat meningkatkan siswa berpikir kritis dan memperkuat rasa bangga terhadap budaya. Nah, langkah penerapannya model tersebut yaitu guru memberikan contoh tentang fenomena budaya lokal seperti gotong royong. Kemudian siswa mengidentifikasi nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Kemudian siswa juga bisa melakukan wawancara dan pengamatan untuk mengetahui informasi dan menyimpulkan hasilnya, kemudian membuat laporan berupa poster. Dengan menggunakan model ini juga siswa dapat belajar langsung dari lingkungan dan memahami makna budaya. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan hubungan hierarkis antara CP, ATP, dan TP dalam kurikulum Merdeka, dan analisislah mengapa pemahaman terhadap ketiga komponen ini penting dalam perencanaan pembelajaran, dan berikan contoh konkretnya dalam mata pelajaran matematika tentang topiknya bangun ruang di kelas 6 MI yang menunjukkan alur dari CP, ATP, dan TP. Oke. Jawabannya yaitu kurikulum Merdeka seperti CP, ATP, dan TP itu saling berkaitan. Berdasarkan penelitian dari Bait dan rekan-rekan 2024, CP itu merupakan arah utama capaian kompetensi, sedangkan ATP itu tahapan yang menjelaskan urutan pembelajaran. TP itu tujuan konkret setiap belajar mengajar. Nah, mata pelajaran matematika topik bangun ruang di kelas 6 MI, CP-nya siswa mampu memahami konsep bangun ruang. Nah, ATP-nya siswa belajar mengenali jenis-jenis bangun ruang, menghitung volume dan luas permukaan. Dan TP-nya siswa mampu menghitung volume balok dan kubus dengan benar dan menjelaskan hasil hitungannya kepada temannya dengan jelas dan benar.